Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu. Aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam, kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Baik,
Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban yang Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum terlihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena karena ia telah mempersiapkan sebuah kota yang bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Demikian bacaan firman Tuhan. 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sekian firman Tuhan. Ya, Ibu Ana membaca Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Sebentar, menyala nggak masuk. Sebentar. Pak, tak kedengaran suaranya. Ya. Gak ada Belum suara. mulai kok. Belum ngomong. Oh, belum ngomong. Ya, saya ulang ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, haleluya. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang selalu tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu Suaranya kecil, Pak. berdiakonia dan bermarturia. Haleluya. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar firman Tuhan lagi, bagaimana Tuhan menuntun umatnya ya. Banyak orang ya, dikit-dikit bilang, aku mendengar suara Roh Kudus berkata. Serem juga ya, aku dengar suara Roh Kudus berkata. Tetapi
Kemudian, apakah benar-benar Roh Kudus berkata kepadanya? Saya yakin tidak. Ya. 90% dari yang dia dengar selalu salah. 90% dari yang katanya dia bilang suaranya sayup-sayup. Sebentar. Ini suaranya sayup-sayup. Enggak ah. Yang lain bagaimana kok suaranya? Sayup-sayup atau menggelegar? Sekarang sudah lebih jelas, lebih dekat sepertinya. Sekarang sudah lebih jelas ya. Nah, menggelegar kan sekarang. Ya, sekarang bagus. Jadi saudaraku, banyak orang sayup-sayup itu dari suara. Ya, banyak orang mendengar suara Roh Kudus ya katanya ya. Suara Roh Kudus. 90% meleset ya. Bukan saya doang ya. Saya ngamatin teman-teman saya kalau semua bilang Roh Kudus berkata, nah gitu ya. Roh Kudus berkata, saya tak amatin loh. 90% meleset. Lalu itu suara siapa? Nah, itu dia suara siapa? Ya, kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Nah, saudaraku, ketika orang Israel itu mau berjalan ke padang gurun, masuk ke dalam padang gurun, Midbar itu ya, maka mereka harus merayakan Paskah, dan setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Betapa pentingnya perayaan Paskah ini, kalau ada orang yang lupa merayakan Paskah, itu harus dibinasakan, harus disingkirkan dari perkemahan. Paskah itu menjadi syarat utama orang untuk masuk di dalam komunitas tersebut. Komunitas yang kudus, imamat yang rajani. Ya. Paskah menjadi syarat utama. Bahkan ketika dia berhalangan pun, dia bilang yang ada orang yang kena najis itu boleh di bulan kedua, tapi tetap harus merayakan. Artinya, ya misalnya orang baru kepaten, keluarganya ya, baru meninggal atau apa, kan nggak bisa merayakan Paskah, karena mereka harus mencuci jenazah, merawat jenazah yang meninggal itu kan. Makanya harus di bulan berikutnya dia boleh merayakan Paskah. Tapi kalau sampai lupa merayakan Paskah, dia harus dibinasakan. Atau sampai dia lalai atau dia tidak mau, apalagi kalau tidak mau ya, wah itu bisa dibinasakan itu. Artinya betapa pentingnya Paskah sebelum mereka itu masuk ke dalam komunitas ini. Di zaman itu komunitas ini merupakan komunitas yang sangat hebat sekali, karena itu merupakan simbol dari pembebasan. Mesir itu adalah negara adidaya ya, di mana orang-orang kalau sudah masuk Mesir nggak bisa lolos, dia nggak bisa keluar. Betapa hebatnya kerajaan Mesir ini di zaman itu, betapa berkuasanya Mesir ini, ya. Jadi ada Babel, ada Mesir, ada orang-orang Het, orang-orang Hitit, ya. Itu orang-orang yang sangat berkuasa. 3 kerajaan besar di zaman itu. Makanya kalau sampai mereka masuk ke Mesir, nggak bisa keluar lagi. Kalau sampai mereka diperbudak di Mesir atau di Babel atau di Het, nggak bisa keluar. Wah, ini satu bangsa keluar beserta orang-orang lain ikut bersama dengan mereka. Ya. Wah, sodus, dan syaratnya harus disunat. Karena untuk merayakan Paskah harus disunat terlebih dahulu. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam padang gurun, dan di dalam Keluaran 13 disebutkan itulah pertama kalinya mereka melihat tiang awan, tiang api memimpin hidup mereka. Mau kemana mereka? Semua nggak punya tujuan. Karena firman-Nya, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Nggak tahu. Belum diomongin mau kemana. Ke tanah yang akan kutunjukkan bagimu. Belum tahu. Nggak ngerti. Ya, makanya tadi di Ibrani dikatakan mereka nggak tahu mau kemana. Ya, mereka cuma tahu ada suatu tempat. Tapi mereka sendiri belum pernah pergi ke sana. Itulah sebabnya Yesus turun dari surga, ya karena Ialah yang tahu jalan ke sana. Ya.
Elia naik ke surga tapi nggak turun lagi. Henok naik ke surga tapi nggak turun lagi. Itulah masalahnya. Nah, Yesus turun dari surga, menuntun kita membawa ke sana. Nah, ya, itu. Nah, kemudian syaratnya apa supaya Anda bisa dipimpin? Syaratnya Anda harus punya domba Paskah. Darah perjanjian anak domba itu, domba Paskah. Karena Yesus adalah simbol Paskah. Yesus adalah penggenapan Paskah. Makanya Anda harus punya Yesus di dalam hidupmu. Anda harus punya Yesus yang memahami, yang mengerti. Anda harus punya Yesus, maka Anda bisa masuk di dalam komunitas imamat yang rajani itu, keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Dan hari ini kita sama-sama sedang berjalan ke tanah perjanjian. Ketemu dari YouTube kita. Ya kan? Ketemu dah kita sama rombongan Nabi semuanya kan. Sehati, sepakat kita menuju tanah perjanjian. Nah, kemudian apa yang menuntun kita? Tiang awan, tiang api. Jangan takut. Tadi dikatakan, tiang awan, tiang api. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau sebulan, seminggu. Mereka nunggu. Masalahnya, ya ada 2. 1, kita nggak tahu tiang awan, tiang api itu dalam rupa apa di zaman modern ini kan. Kedua, kita nggak sabar untuk nunggu. Wah, merungsung. Ya, pokoknya terburu-buru, kita nggak mau nunggu. Nah, apakah tiang awan, tiang api itu dalam hidup kita? Di dalam Tergum, ya di dalam Tergum, kalau kita membaca di dalam Keluaran 13 tadi, mulai ayat 21 dan 22, tolong buka dulu yang dalam itu, Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Iya, tolong dibacakan. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, supaya kalau dimatikan dulu itu, saya mau share screen ya. Lihat di dalam Tergum. Nah, ini ya, Tergum ya, Tergum Neofiti, Exodus ya, mulai 21. And the word of the Lord led on before them during the daytime in a pillar of cloud to lead them on the way, and by night in a pillar of fiery cloud to give them light, that they might journey by day and night. The pillar of cloud did not cease during the daytime, nor at night, leading and standing in readiness and shining before the people. Saya kasih kesimpulan, the word of the Lord, ya, leading and standing in readiness and shining before the people. Saya ulangi ya. Ya, saya ulangi, saya kasih the word of the Lord. Ya, the word of the Lord. Leading and standing in readiness and shining before the people. Firman Tuhan memimpin dan berdiri dalam kesiapan menyinari semua umatnya. Simpel ya. Makanya rajin baca firman Tuhan. Tetapi banyak orang baca firman Tuhan, dia tidak punya perjanjian Paskah di hatinya, perjanjian anak domba. Makanya dia baca firman jadi ngawur. Karena dia tidak punya perjanjian anak domba. Dia tidak disunat hatinya.
nggak disunat hatinya. Ini nggak bisa. Bagaimana menyunat hati? Ya, ya saat Anda sedang disembelih hatinya itu, waktu Anda sedang disakiti, Anda bisa mengucap syukur. Kalau Anda disakiti malah nyatek, disakiti malah gigit. Anda ketika Anda dilukai, Anda malah membalas. Itu namanya bukan disunat. Bertanduk, ya itu namanya hatimu bertanduk. Ya, masih mau itu tadi harga dirinya belum lunas dibayar sama Yesus, masih bayar tapi nyicil. Ditebus dulu di PTN ya, bayar tapi nyicil. Nah, makanya gimana Anda punya perjanjian Paskah dulu, dan perjanjian Paskah itu hanya diberikan bagi orang yang disunat hatinya. Makanya orang-orang mau terima Yesus kayak apa? Mulutnya boleh mengaku terima Yesus, hatinya nggak, dia harus jujur. Orang yang sudah terima Yesus itu sudah pasrah dalam penyerahan, ya, dalam penyerahan. Bukannya Anda katanya mulutnya bilang pasrah berserah, hatimu menanduk. Ya, enggak sekalipun disakiti. Anda angkat tangan. Tadi kita balik ke Ibrani 11 tadi, ya kan? Mereka menderita, dianiaya, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka pergi ke padang gurun. Ya, mereka sembunyi di gua-gua. Tapi hatinya mengasihi Tuhan. Tanpa rasa kebencian di hatinya. Sekalipun mereka diuber-uber. Tanpa rasa benci kepada orang yang ngejar-ngejar. Saya benci nggak sama orang Islam? Enggak. Makanya kita memobilisasi teman-teman, ayo kasih makan Indonesia. Kasihan. Ya. Kasihan orang Indonesia supaya mereka melihat Yesus di dalam hidupmu. Iya. Tanpa Anda pamer-pamer pakai atribut, ini saya orang Kristen loh, saya ngasih sembako sama kamu. Saya orang Kristen loh, ngasih sembako. Nggak perlu. Nggak perlu sampai begitu. Anda berbuat baik saja. Terus kasih sembako, kasih makan. Pak, nabur garam di lautan. Tidak. Mereka akan melihat Yesus dalam hidupmu. Wah, tapi kemarin di Bandung pakai jilbab semua itu. Lah itu kan pejabat pemerintah, camat, RW semua. Itulah. Supaya mata Anda terbuka bahwa semua pejabat sekarang pakai jilbab semua. Ya kan? Kenapa mereka nggak pakai kebaya ya? Pertanyaannya. Nah itu. Dan mereka melihat Yesus. Dan biar mereka melihat Yesus. Orang tahu kok itu ada Ibu Joan, ada Pak Owen, ada segala macam. Mereka tahu. Ya kan? Nah, biar kebaikanmu itu dilihat oleh banyak orang. Tanpa harus bawa atribut gerejamu. Kenapa harus pakai atribut Damaris, Pak? Supaya mereka bisa transfer orang-orang yang nonton, orang-orang yang punya uang. Gitu ya. Bukan supaya buat pamer. Kita tidak apa pamer Kristennya atau organisasi Damaris supaya Damaris dimuliakan. Tidak. Damaris juga, saya juga nggak ada namanya di situ kok. Di akte juga nggak ada nama saya kok. Saya juga nggak untung apa-apa. Tetapi kita mau supaya orang-orang bisa terlibat dan menyatakan Yesus bersama-sama. Gitu ya. Ketuanya Damaris apa Anda tahu nggak? Belum tentu tahu kan, karena semuanya kita bekerja dengan dalam kerendahan hati. Tahu nggak ketua pembinanya siapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pamer semua. Anda tahu nggak orang-orangnya semua? Ya tahunya kan cuma Pak Charles sama Pak Jimmy doang. Anda nggak tahu semua siapa di dalamnya Damaris itu. Yang jelas nggak ada nama saya ya. Dan saya tidak pernah terima uang setoran dari Damaris. Tapi itulah ya, biar semuanya kebaikan itu dinyatakan kepada orang-orang. Jangan membenci. Ya, seperti orang-orang ini yang punya iman di dalam Ibrani 11. Diuber-uber mereka tetapi tetap bisa mengasihi orang yang membencinya. Itulah hati yang disunat. Itulah hati yang benar-benar menyerah kepada Yesus. Penuh limpah dengan kasih. Dan orang-orang seperti ini, itulah yang dikatakan di dalamnya, tergum ini ya, Exodus, tergum ini, Shemot, pasal ke-13 ayat 21. The word of the Lord, leading and standing in readiness
and shining before the people. Itulah firman Allah yang memimpin kita. Bukannya saya mendengar suara Roh Kudus. Bukannya begitu. Percaya saya, 90%, bahkan 99%. Saya mendengar suara Kudus, itu meleset. Dan Anda harus jujur kalau itu meleset. Kalau enggak, Anda nggak akan pernah bisa mengerti kebenaran yang hakiki. Harus jujur, memang meleset. Nah, tetapi kalau Anda setiap hari hidup di dalam firman Tuhan, the word of the Lord, firman Yehova, firman Yesus Kristus, ya, maka Anda akan dipimpin, ya, dan Roh Kudus itu akan memimpin dan berdiri in readiness, ya. The word of the Lord itu tiang awan dan tiang api itu, the member of the Lord itu, itulah Roh Kudus yang memimpin Anda ketika firman itu menjadi rema. Tapi kalau firman itu tidak menjadi rema, nggak bisa, ya. Makanya banyak orang baca firman. Rasul Paulus dulu sebelum menjadi Paulus namanya Saulus, membaca firman yang sama. Tetapi dia aniaya murid Yesus. Tetapi begitu dia hidup diterangi oleh Roh Kudus, maka oleh firman itu ia mati bagi Yesus. Ia miskin namun memperkaya banyak orang. Indah kan? Indah, makanya cintai firman Tuhan. Tiap pagi, ya satu pasal, kadang-kadang 2 pasal, 3 pasal, kadang-kadang 100 ayat kita baca. Nikmati firman Tuhan itu tiap pagi. Dan hidup di dalam kasih-Nya, dalam perjanjian anak domba, dalam perjanjian Paskah, pikul salib setiap hari. Jangan pakai jam tangan 2,5 miliar. Jangan, walaupun Anda punya uang. Percaya saya, ya para pengusaha Anda ya, para pengusaha. Ya, jangan pakai jam tangan 2,5 miliar. Percaya saya, enggak seperti itu cara dunia bekerja. Kalau Anda pakai cara begitu, Anda akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau Anda hidup bersahaja dan niat kerja, Anda akan ketemu dengan orang bersahaja yang niat kerja. Ya, masalahnya kan Anda kan kepengen kan naik kelas, jet set, status sosial. Nah, disitulah kesombongan. Disitulah awal kejatuhanmu dan disitulah awal kamu jauh dari Tuhan. Sekalipun kamu punya uang melimpah, punya uang banyak, jangan kenakan barang mewah dalam hidupmu. Ya, bagus itu bukan mewah, ya. Bagus itu tidak selalu mewah. Nah, Anda harus ingat-ingat itu, ya. Lebih baik kalau Anda punya lebih, investasikan untuk kerajaan Allah di Yayasan Damaris Pancasila. Oh Pak, udah Damaris lagi. Anda bikin sendiri juga boleh, enggak apa-apa. Gitu ya. Dan the word of the Lord, leading and standing you in readiness and shining before you. Ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda memahami bagaimana mendengar suara Tuhan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila ya, sebentar lagi ya. 1 Oktober kita mau launching, kita berdoa agar Pak Jenderal Tobing terus diberi kekuatan, diberi hikmat ya. Terus kita akan berdoa untuk buku Pancasila dan untuk proyek diakonia kita supaya Tuhan terus bimbing, Tuhan pimpin ya. Ini Opung JJ silakan.